Selamat datang di channel Mas Anum. Kembali lagi dengan saya sendiri ya. Jadi hari ini kita nggak berangkat. Kalau nggak berangkat maknanya kita nggak ke Malaysia ya. Pokoknya sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe ya. Oke? Nah, kalau udah di subscribe, di like juga, di share-nya juga. Saya juga mau ngucapin terima kasih yang selalu support channel saya dan juga selalu di share di Facebook, selalu di share di grup-grup WhatsApp-nya ya. Saya juga terima kasih. Nah, sekarang itu kan nggak berangkat nih, kebetulan banyak sekali yang nge-DM ataupun inbox di Facebook ataupun Instagram, "Bang, My Travel Pass itu gimana kabarnya? Ini berita di channel abang kok nggak bisa, di channel lain kok bisa," gitu. Nah, ini saya mau membuktikan ya, bukannya membuktikan, tapi saya pun nggak tahu juga saya. Kemarin ini saya cerita aja, sharing-sharing ya. Kemarin saya tanya ke imigrasi langsung, katanya Indonesia disekat, terus disekat ya, nggak bisa masuk maksudnya ya, 23 negara itu. Jadi di YouTube lain katanya bisa, mana yang betul katanya. Jadi di sini saya mau bercerita dulu ya, silahkan mau percaya yang mana ya, itu sih terserah ya. Jadi kebetulan di sini ada apa ya, ini surat permohonan masuk Malaysia ya, menggunakan aplikasi My Travel Pass nih, yang kemarin banyak orang tanya lah ya. Nih kebetulan sekarang ada buktinya. Nah jadi gini, My Travel Pass itu sendiri aplikasi yang terbaru untuk masuk Malaysia ya, untuk warga asing masuk Malaysia. Nah ini saya jelasin dulu di video-video saya sebelumnya. My Travel Pass itu sebetulnya untuk orang asing yang tidak disekat oleh Malaysia ya. Malaysia mensekat 23 negara ya, salah satunya itu Indonesia. Jadi warga negara Indonesia belum bisa menggunakan aplikasi My Travel Pass. Nah gitu. Nah, kenapa Bang di YouTube lain katanya bisa katanya. Nah ini saya buktikan aja lah ya. Saya pun nanya sama imigrasi, WhatsApp sama imigrasi, jawabannya seperti itu. Nanya langsung sama kepalanya, jawabannya seperti itu, 23 negara, Indonesia termasuk. Jadi Indonesia belum bisa menggunakan aplikasi Travel Pass gitu ya. Jadi ini pernah nanya juga saya, "Bang, aduh gimana ya?" Nggak usah lah ya dikasih tunjuk, takut orang yang marah pula ya kan. Nggak enak saya, bukannya sok-sok saya punya nomor-nomor imigrasi, nomor apa, pokoknya ya gimana lah gitu. Jadi ini langsung aja ya. Ini ada seorang warga negara Indonesia. Ibu ini mempunyai suami warga negara Malaysia. Jadi dia memohon ke My Travel Pass ini, semua berkas-berkasnya udah, suratnya udah semua pokoknya ya. Jadi dijawablah seperti ini nih ya. Nih seperti ini jawabannya nih. Ini jawabannya bahwa My Travel Pass untuk orang Indonesia itu tidak bisa. Di sininya ada ditulis reject ya. Tuh di sini ada aplikasi nomornya nih, nomor untuk ininya mungkin pendaftarannya ya. Start entry 15/10/2020. Start entry date ya, ini dia memohonnya. Nah
last entry date. Jadi kalau nggak ada jawaban sampai tanggal 30 bulan 11 2020 berarti gagal. Nah kebetulan ini sebelum tanggal 30 ini udah ada jawaban. Kategori permission to enter Malaysia, spouse of Malaysia resident pass ya. Nah di sini ada alasannya kenapa ibu ini tidak lolos ataupun gagal ya. Reason of reject, other 23 banned country. Nah, jadi 23 negara yang disekat, yang dilarang gitu ya. Ini termasuk karena ini, nah di sini ada nomor, ada paspor number, name, date of birth, sex, nationality ya, Indonesia nih ya. Jadi gitu. Jadi entah dapat dari mana infonya Indonesia, warga asing Indonesia, atau bisa pelajar atau permit ataupun apa namanya, bisa ikut istri atau suami bisa masuk memohon ke My Travel Pass ini ya. Saya pun nggak ngerti ya itu yang katanya. Kalau saya kan memang kalau ada berita terbaru untuk masuk Malaysia saya tanyakan dulu. Saya nggak mau buat vlog atau buat videonya dulu, saya tanyakan dulu yang pertama ke agensi, apakah agensi agensi Pasir Gudangnya, apakah ada informasi terbaru atau apakah ada email terbaru di Jabatan Imigrasi Malaysia untuk diberitahukan ke penumpangnya gitu, atau ke ya itulah yang mau masuk ataupun mau keluar ya. Yang kedua saya tanyakan lagi ke agensi yang di Batam gitu. Nah yang ketiga finalnya di imigrasinya itu sendiri. Kadang kan takut simpang siur, saya pun takut juga kalau simpang siur nggak tahu beritanya dari mana. Finally saya cross checknya langsung ke imigrasinya, saya langsung tanya. Jadi nggak sembarangan aja datang My Travel Pass langsung buat video, datang pemberitahuan langsung nggak di cross check dulu. Saya pun takut kena demo nanti sama yang nontonnya gitu ya, takut kena bully juga gitu. Jadi fix ya kalau untuk My Travel Pass untuk warga asing yang mau masuk kemana, ke Malaysia itu memang untuk Indonesia ini belum diluluskan mungkin ya. Nggak tahu nanti terbarunya ataupun seminggu lagi ataupun 2 minggu lagi ataupun ya mungkin besok ya kan bisa diluluskan juga, kita kan nggak tahu gitu ya. Kita kan nggak tahu kebijakan Malaysia, soalnya banyaklah perubahan. Bisa dikatakan sebulan sekali adalah untuk perubahannya gitu. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah untuk masuk ke Malaysia ini ya. Mudah-mudahan ya dipermudah untuk bisa ikut istrinya ataupun permitnya dulu gitu kan. Kalau sosialnya memang belum bisa masuk ya mungkin bisa ikut suami atau istri udah boleh, ataupun permit kan udah boleh kan gitu ya kan. Tapi kan ini belum ada pemberitahuannya lagi. Nah jadi untuk warga Indonesia yang mau mohon travel pass silahkan aja mohon ya. Tapi ya kayak gini, datangnya kayak gini ya, saya nggak tahu juga nih ya. Pokoknya gitu. Saya pun tadi tanya juga di WhatsApp, bang jawab di WhatsApp imigrasi sama kawan tuh ya memang gitu ya, bilang aja katanya kalau memang nggak percaya silahkan mohon kan gitu ya. Nah sekarang juga saya mau ngasih tahu juga nih ya, yang subscriber saya juga kebetulan ibunya ini katanya kena tangkap di Malaysia, masuk udah naik mahkamah ya, udah naik mahkamah terus belum pulang juga katanya, nggak ada kontak ke anaknya yang ada di Indonesia gitu. Dia minta tolong untuk dicekkan gitu ya, cek apakah kalau ada pemulangan di Malaysia, di Pasir Gudang ke Batam ya, ada pemulangan Pati, tolong dicekkan. Nanti
Pokoknya setiap ada pemulangan nanti saya cek pokoknya ya. Pokoknya ingetin aja di inboxnya gitu. Soalnya sekarang pemulangan kadang nggak seperti kemarin, 2 bulan yang kemarin ya. 2 bulan kemarin itu pemulangan biasanya ke Tanjung Pinang bawanya kan kadang sampai 100 lebih, kadang sampai 300, sampai 2 kapal gitu ya yang berangkat dari sana. Nah sekarang nih sedikit-sedikit, semalam aja ada 24 pati ya, kita yang dari mana-mana. Jadi kan saya kan nggak bisa cek namanya ya, namanya satu-satu gitu ya. Nanti saya kirim aja lewat inbox ya kalau yang membutuhkan. Kebetulan list passengernya kan saya pegang sendiri untuk dokumen di kapal gitu. Nanti saya fotokan, saya kirim. Ada nggak nama saudaranya atau nama ibunya gitu ya. Kebetulan ini lagi nyari ibunya, katanya udah 2 bulan ya, 2 bulan udah lost contact lah. Jadi kalau udah pulang biasanya ya, kalau yang udah pulang dari Pasir Gudang lewat Batam ya, itu akan ditampung dulu, didata dulu. Kalau yang di Batam biasanya di Wisma Tanjung Uncang ya, ada situ wismanya memang khusus gitu. Nah kalau untuk yang di Tanjung Pinang biasanya ditampung juga, sama nggak langsung pulang, ditampung dulu. Kalau bisa ya keluarganya ada yang jemput gitu ya. Nah pokoknya kalau ada saudara gitu kayak siapa ini yang di inbox saya, abang yang inbox saya yang nyari ibunya itu udah lost contact. Kabar terakhirnya katanya udah masuk penjara ya, tinggal tinggal pemulangan kabar terakhirnya. Tapi saya suruh telepon ke JRI sama kedutaan, katanya udah, tapi ya nggak tahu juga sih, ini nggak jelas juga dia. Jadi udah telepon katanya jawabannya apa kemarin ya, saya lupa juga. Pokoknya intinya dia minta tolong sama saya, setiap ada pemulangan pati nanti saya fotokan lah passenger listnya, patinya nanti saya kirim sama dia lewat inbox. Tapi ingetin juga, saya suka lupa juga, sebab banyak yang tanya juga ya, bukan pati juga ya. Contohnya ini My Travel Pass juga, terus yang persyaratan pulang. Nah ini yang banyak yang tanya nih ya, tanya persyaratan pulang bang, persyaratan pulang. Kalau nanya itu yang jelas gitu, pulangnya kan pakai apa gitu. Ada pakai visa, ada yang pakai visa, maksudnya visa sosial kan, yang overstay, yang permit gitu ya. Nah terus yang bisa ikut istri apakah boleh pulang, yang PR gitu ya, tolong dijelasin kalau nanya gitu. Jadi saya jawabnya nggak bingung, jadi bang saya boleh pulang nggak gitu kan, loh boleh lah kan gitu. Tapi kan nggak tahu pulangnya gimana ya. Kalau yang sering bertanya, bang jadwal kapal bulan 11 bulan 12 itu belum ada. Takutnya nanti prediksi saya setiap tanggal sekian gitu, bulan 11 setiap tanggal sekian gitu. Takutnya salah gitu kan. Lebih baik saya nunggu info dulu dari agensi saya yang ada di Batam yang biasa bikin schedule-nya. Nanti kalau udah fix memang hari tanggal, misalnya ya tanggal genap seperti sekarang ya, saya kasih tahu tanggal genap gitu ya. Jadi nggak salah info gitu kan, kasihan juga gitu. Jadi gitu aja lah ya video kita kali ini. Memang saya tadi nggak berlayar ya, nggak ke Pasir Gudang karena ya itu nggak ada schedule-nya sekarang setulang laut gitu. Kalau memang mau tanya seputaran setulang laut ya silahkan tanya saja ke saya. Kalau lewat setulang laut gimana soalnya kebetulan setulang laut Batam Center ataupun Pasir Gudang Batam Center, kapalnya itu
kalau apa ya di bahasa kerennya, kapalnya parkir bareng lah ya. Ini kapal pasir gudang, ini kapal setulang, jadi parkirnya bareng. Kebetulan kapten kru kapal yang di setulang itu kawan-kawan saya semua gitu loh ya. Jadi kalau mau nanya setulang gimana gimana, ya udah tanya aja sama saya di inbox ataupun di DM Instagram aja ya. Saya di sini nggak ngasih ini apa namanya nomor telepon ya, saya sebab ya tahu sendirilah, privasi ya. Pokoknya saya layanin di DM Instagram sama ini Messenger ya kalau mau tanya gitu ya. Nah nanti kalau ada penipuan atas namakan saya gitu ya, channelnya Baba Sanum gitu ya kan, itu jangan digubris, sebab saya ini tidak memberi nomor telepon gitu ya. Saya cuman bantu kasih apa namanya, kasih informasi di Messenger atau di DM ya. Kalau yang pertanyaannya agak-agak tanda kutip gitulah pokoknya gitu aja ya. Jangan lupa di subscribe ya channelnya Baba Sanum, dan juga di DM lagi, di follow Instagramnya, dan fanspage-nya juga di ini ya, di follow juga ya. Pokoknya gitu aja. Kalau mau tanya-tanya seputaran pulang ataupun seputaran masuk ya, tanya aja, jangan malu-malu. Saya pun minta tolong juga, tolong di share apa namanya video-video saya yang di Facebook ya, di share aja, di share lagi gitu, biar orang banyak yang tahu gitu kan. Jadi nggak ada yang istilahnya ketipu, kena agent lah gini udah berapa ribu gitu-gitu, pokoknya banyak lah pokoknya ya. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya Baba Sanum. Terima kasih yang udah subscribe. Salam Baba Sanum.